terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cipriano Bovida. Saya dari Kampus 3 Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik modul 8. Yang pertama, konsep dan teknik uji beda. Submateri pertama, pengertian dependen dan independen sampel. Sampel dependen berarti sampel dengan subjek atau kelompok yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Sampel independen berarti sampel dengan kelompok yang berbeda yang mungkin mendapatkan perlakuan yang sama atau berbeda. Submateri 2, analisis parametrik untuk dua sampel independen. Analisis parametrik yang digunakan untuk menguji dua sampel independen adalah uji tes independen sampel. Fungsi tes independen sampel adalah sebagai uji komparasi antar dua sampel bebas independen. Tes ini dirapatkan jika analisis dua bertujuan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Contoh penggunaan TTS ini adalah peneliti di bidang pendidikan ingin mengetahui adakah ada yang berbeda prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di suatu sekolah. Di perusahaan tes ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan dan karyawati. Ada tidaknya perbedaan motivasi kerja antara karyawan yang berstatus tetap dan karyawan kontrakan. TTS diaplikasikan dengan beberapa kondisi antara lain berhadapan dengan dua sampel bebas. Tiap sampel diambil secara random. Variabel yang dikomparasikan mengatasikan data paling rendah berkala interval. Cara melakukan uji tes independen adalah sebagai berikut. Klik Analyse Comparisons Independent Sample TTS. Masukkan variabel yang akan diuji dalam kolom tes variabel. Jika misalnya menggunakan variabel jenis kelamin sebagai grouping variabel, maka ketik perempuan ke dalam grup pertama dan laki-laki ke dalam grup 2. Kemudian klik Continue. Langkah terakhir klik OK. Analisis parametrik untuk dua sampel dependen. Dalam analisis kuantitatif uji statistik TTS kerap kali digunakan dalam eksperimen yang menggunakan sampel correlated sample. Sampel berkorelasi artinya sampel yang telah disampaikan di match salah satu atau lebih variabel. Penelitian eksperimental dengan menggunakan metode subject design adalah eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen
yang telah disamakan subjeknya sebelum eksperimen dilaksanakan. Dalam ini, variabel yang disampaikan adalah variabel di luar variabel eksperimen yang diperkirakan secara teoretik dapat memberikan pengaruh tetap asli eksperimen. Submateri 3, uji non-parametrik 2 sampel independen. Uji Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan media dua kelompok bebas apabila skala dan variabel ketikanya adalah original atau interval ratio, tetapi tidak berdistribusi normal berdasarkan definisi tersebut. Uji Mann-Whitney UTS mewajibkan data berskala original interval risiko. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misalnya kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Cara melakukan uji Mann-Whitney dengan SPSS adalah klik menu Analyze Non-Parametric Test, Legacy Dialog, 2 independent sampel. Pada kolom tes variabel list, masukkan variabel yang akan diuji. Pada kolom grouping variabel, masukkan variabel yang digunakan sebagai pembanding, misalnya jenis kelamin. Klik define group untuk grup pertama. Ini dengan grup pertama, yang berarti grup pertama berisi tanda 1 atau laki-laki. Untuk grup 2 isi dengan 2, dengan berarti grup 2 berisi tanda 2 atau perempuan. Setelah pengisinya selesai, tekan continue. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang berbeda. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar lain yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Distribusi data yang akan diuji, normalisasi dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov
adalah uji beda antara data yang diuji normalisasi dengan data normal baku. Seperti data uji beda bisa jika signifikasi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikasi. Tentukan variabel yang akan dianalisis lalu dimasukkan pada variabel list. Klik Options untuk menentukan analisis yang kehendaki. Klik Continue untuk melanjutkan analisis. Klik OK. Uji Wolframis. Uji Wolframis digunakan untuk menguji hipotensa awal bahwa dua sampel independen diambil dari populasi yang sama versus hipotensa alternatif bahwa kedua sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Uji non-parametrik dua sampel independen. Uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data, apakah berbeda atau tidak. Pada menu klik Analisa non-parametrik tes 2 related sampel setelah jendela terbuka. Masukkan plaster ke kotak variabel 1 dan masukkan post-test ke kotak variabel 2. Dengan cara arahkan seleksi preset atau post-test, kemudian klik tanda panah ke kanan. Uji ingin tes sesuatu dengan namanya, yaitu uji tanda. Uji ini menggunakan tanda tambah atau kurang sebagai datanya. Uji ini membandingkan dua populasi. Bentuk datanya adalah jumlah seleksi positif dan jumlah seleksi negatif. Jika seleksi pasangan data bernilai 0 atau tanda-tanda, maka pasangan seperti tidak dianalisis. Dengan demikian jumlah sampelnya dikurang. Jika benar, maka jumlah seleksi positif dan jumlah seleksi negatif kurang lebih sama atau masing-masing sampel. Oke, terima kasih. Inilah jawaban saya dari materi statistik modul 8. Terima kasih.